Mungkinkah kita berbahagia atas semua hal? Boleh jadi ini terdengar aneh. Misalnya kalau ada anggota keluarga kita atau orang yang kita kasihi meninggal, apakah mungkin kita bisa tetap bahagia? Tapi sebentar, bahagia itu apa? Definisinya bisa rumit. Ahli psikologi membatasinya dalam jangka pendek. Sampai sekarang masih banyak yang memakainya sebagai definisi kebahagiaan, bahwa bahagia adalah keadaan yang menyenangkan yang dirasakan saat ini, tapi ada juga yang memberi batasan yang lebih panjang rentang waktunya, yaitu kepuasan atas perjalanan hidup. Apakah orang bahagia itu tidak pernah sedih, kesal, marah, atau kecewa? Tidak mungkin. Setiap orang pasti pernah merasakan itu. Artinya, orang bahagia tetap pernah sedih, kesal, marah, dan kecewa. Semua hal itu bukan faktor yang membuat orang tak bahagia. Persepsi saya, bahagia itu adalah tidak tenggelam dalam apapun rasa negatif yang kita alami. Kita segera kembali ke rasa nyaman dan tenang. Seseorang yang ditinggal mati oleh pasangannya, kalau ia tenggelam dalam kesedihan, hidup dalam kemurungan, maka ia adalah orang yang tak bahagia. Tapi kalau ia segera kembali ke keadaan nyaman, menjalani hidup, maka ia bahagia. Demikian pula ketika seseorang gagal, wajar saja kalau ia kecewa dan bersedih. Tapi lebih penting adalah segera kembali. Dalam hal ini, segera bersiap untuk bertarung lagi, berjuang lagi, mencoba mencapai hal yang gagal diraih, atau mencari tantangan baru. Modal awal untuk bisa begitu adalah penerimaan atau keikhlasan, bahwa kematian pun harus bisa kita terima. Kita harus sadar bahwa memang tak ada yang abadi. Penerimaan memang lebih mudah kalau kita sejak awal menyadari itu. Kita membebaskan diri dari segala bentuk keterikatan, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menerima. Apakah tidak suntuk dengan ketidakterimaan? Maka cobalah untuk menerima. Bila tidak bisa, itu artinya Anda masih lemah dalam pengendalian diri. Tapi apakah dengan melepaskan keterikatan itu kita bisa bahagia? Misalnya orang berbahagia kalau ia bersama pasangan. Bagaimana mungkin seseorang bahagia tanpa keterikatan? Nah, di situ bedanya. Sebenarnya bahagia itu bisa kita buat sebagai ground state, keadaan dasar bagi hidup kita. Kita bahagia dengan atau tanpa teman, dengan atau tanpa pasangan, miskin atau kaya. Lalu apa artinya teman, pasangan, atau harta? Semua itu adalah faktor-faktor penambah yang membawa kita kepada excited state. Excited state itu keadaan lebih bahagia. Tapi jangan sampai ketika kita tidak lagi berada di excited state, kita jatuh ke level di bawah ground state tadi. Nah, itulah yang disebut dengan independen. Kita bahagia karena itulah sifat alami kita. Bagaimana mencapainya? Ya tadi, dengan memperlakukan segala sesuatu sebagai tambahan, tanpa apapun, tidak membuat kita jatuh ke level di bawah sadar. Bagaimana caranya? Namanya mindsetting atau mindset. Anda bisa tidak bahagia tanpa alasan, Anda bisa marah tanpa alasan. Sebaliknya, Anda juga bisa bahagia tanpa alasan. Caranya, atur pikiran Anda untuk bahagia. Sesekali kita pasti terjatuh ke level di bawah keadaan dasar. Namun setelah itu kita harus gunakan energi kita untuk segera kembali. Manfaat kebahagiaan adalah hal positif. Dengan bahagia, maka kita bisa berpikir lebih jernih dalam menghadapi segala situasi. Tapi seringkali lupa bahwa hal positif itu belum tentu bahagia. Jika ditinjau dari segi kepercayaan agama, seseorang yang bisa selalu berbahagia saat ia bisa selalu bersyukur atas semua yang menimpa dirinya, baik itu kesenangan atau kesedihan. Tapi buat cara sederhananya, cara bahagia paling mudah dan paling gampang tanpa keterikatan, itu dibiarkan, relakan dan lupakan. Terima kasih ya, sama-sama sih. Jawab sendiri. Sebenarnya saya bahagia kalau membagi informasi kayak gini, misalnya ya.
Jadi kalian juga bisa kok membangunnya. Semoga video ini membantu, walaupun cuma 5 menitan lah. Semoga gak nguras waktu juga.